Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Mentoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-209. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Sumangkar menyelipkan nasihat-nasihatnya justru pada saat Sekar Mirah sedang dibakar oleh gairah latihannya. Setiap kali tidak jemu-jemunya, setiap kali Ki Sumangkar mempergunakan waktu-waktu yang sebaik-baiknya untuk kepentingan hari depan Sekar Mirah itu sendiri. Ki Sumangkar tahu bahwa kemauan yang keras dari gadis itu, selain karena sifatnya yang memang keras, juga karena dendam yang membakar dadanya, dendam dan kecemasan bahwa si Danti akan datang lagi untuk mengambilnya. Tetapi bukan saja itu, bukan saja dendam dan kecemasan, Sekar Mirah juga diamuk oleh perasaan kecewanya terhadap Agung Sedayu. Agung Sedayu, orang yang telah berhasil menangkap hatinya, tetapi tidak bersikap seperti yang dikehendakinya. Ia ingin kelak menunjukkan kepada Agung Sedayu bahwa meskipun ia bukan seorang laki-laki, tetapi ia akan dapat lebih bersikap jantan daripada Agung Sedayu yang seolah-olah selalu dibayangi oleh keraguan-raguan dan kebimbangan. Agung Sedayu yang diharapkannya itu ternyata tidak memberi kepuasan sikap kepadanya. Kepergiannya sama sekali tidak membayangkan tekadnya yang membaja untuk menangkap si Danti, hidup atau mati. Bahkan yang diucapkannya adalah, "Mudah-mudahan aku selamat, Mirah." Sekar Mirah setiap kali berdesis, "Kalau kau hanya ingin selamat, Sedayu, baiklah, kau tinggal di dapur, menanak atau mengupas kulit melinju. Tetapi tidak bagi laki-laki jantan. Ia tidak hanya sekedar berbuat supaya selamat, tetapi seorang laki-laki harus berteriak lantang sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Gunung akan aku runtuhkan dan laut akan aku keringkan." Tetapi Sedayu tidak berkata demikian. Tidak. Sekar Mirah kian kecewa karena angan-angannya sendiri. Lalu katanya, "Biarlah akulah kelak yang akan berkata kepadanya. Akulah yang akan membawa kepala si Danti kepadamu, Kakang." Semula Ki Sumangkar yang tua itu memang dirambati oleh kecemasan melihat dendam yang membara di hati Sekar Mirah. Ternyata latihan-latihan dan hasratnya telah didorong oleh perasaannya itu. Tetapi Ki Sumangkar akhirnya menemukan juga cara, setidak-tidaknya, untuk mengurangi api dendam yang telah mendidihkan darah gadis Sangkal Putung itu, betapapun lambatnya. Sementara itu, tiga sosok tubuh yang berjalan tertatih-tatih berada di dalam padatnya hutan Mentaok. Semakin lama semakin jauh. Wajah-wajah mereka yang tegang membayangkan dendam yang menyala di dalam dada mereka. Mereka adalah Ki Tambakwedi, Argojoyo, dan si Danti. Langkah mereka terasa terlampau berat, dan sekali-sekali si Danti bergumam di dalam mulutnya, "Kenapa kita tidak bertemu dengan orang-orang gila yang sering menyamun di hutan ini?" "Untuk apa kau mencari mereka?"
Bertanya gurunya. Aku ingin melepaskan perasaan yang menekan dan hampir memecahkan dadaku. Kau ingin membunuh, asal membunuh saja. Supaya aku tidak mati, karena dadaku sendiri yang seolah-olah mencekik jalan pernafasanku. Gurunya tidak menjawab. Mereka masih berjalan maju perlahan-lahan, karena jalan yang mereka lalui adalah hutan yang padat, yang dipenuhi oleh bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, yang paling besar hingga yang paling kecil, yang merambat dan berduri yang roboh malang melintang. Perjalanan ini telah benar-benar menyiksaku, guru. Desis si Danti itu kemudian. Aku sudah berkata kepadamu bahwa perjalanan yang kita lakukan sama sekali bukan perjalanan yang akan memberi harapan bagi kita. Bukankah aku pernah mengatakan, apakah tidak lebih baik berbuat sesuatu tanpa mengganggu ayahmu, Argopati? Bukan itu maksudku, guru. Cepat-cepat si Danti membantah. Aku justru menjadi tersiksa karena perjalanan yang sepi. Aku tidak mendapat kesempatan untuk melepaskan perasaanku yang menyesak ini. Gurunya tidak menyahut. Dipandanginya kemelandaian yang menyangkut di cabang-cabang pepohonan, kemelandaian yang menjadi semakin rimbun, tetapi batang-batang yang ditempelinya menjadi semakin keras. Tiba-tiba Ki Tambak Wedi berdesis. Bagaimana luka di pundakmu? Sudah sembuh sama sekali, guru. Bekasnya sudah hampir hilang sama sekali. Kemudian mereka terdiam. Argojoyo sama sekali tidak bernafsu untuk ikut berbicara. Ia berjalan saja sambil menundukkan kepalanya. Tetapi meskipun demikian, hatinya tidak juga dapat melupakan dendam yang menyala. Kekalahannya yang terjadi berturut-turut benar-benar telah membuatnya mendendam sampai ke ujung ubun-ubun. Tetapi mereka adalah laki-laki yang luar biasa. Laki-laki yang memiliki banyak kelebihan dari laki-laki lain. Karena itu, maka betapapun lebatnya hutan Mentaok, namun mereka sama sekali tidak gentar. Bahkan si Danti menjadi terlampau kecewa karena perjalanan itu dirasanya terlampau sepi dan menjemukan. Ia akan menjadi senang sekali seandainya mereka bertemu dengan sekelompok penyamun. Namun mereka tidak menjumpainya. Meskipun Ki Tambak Wedi dan Argojoyo tidak berkata sesuatu, tetapi mereka menjadi heran pula bahwa bulan ini serasa terlampau sepi. Biasanya meskipun hanya sekali dua kali, mereka pasti bertemu dengan gerombolan-gerombolan penyamun yang selalu mengganggu di perjalanan. Tetapi kali ini, sejak mereka memasuki hutan Tambak Boyo, serasa hutan ini menjadi sesepi tanah pekuburan. Kemanakah orang-orang yang biasanya berkeliaran di hutan-hutan ini? Daruko misalnya. Apakah mereka telah mati semuanya saling berkelahi di antara mereka? Desis Ki Tambak Wedi di dalam hatinya. Tetapi pertanyaan itu tidak dapat dicari jawabnya. Penyamun-penyamun yang paling kecil pun sama sekali tidak mereka jumpai pula di perjalanan itu. Namun sejenak kemudian, angan-angan Ki Tambak Wedi sudah tidak lagi terikat kepada hutan yang sedang dilaluinya. Berbeda dengan si Danti yang menyimpan harapan di dalam dirinya. Semakin dekat dengan kampung halamannya, ia menjadi semakin segar. Tetapi kening Ki Tambak Wedi tampak semakin berkerut-merut. Banyak sekali persoalan yang bergelut di dalam dirinya. Keraguan-raguan, cemas, gelisah dan ketidaktentuan. Setiap kali teringat olehnya nama Argopati, maka setiap kali dadanya berdesir. Kita akan segera keluar dari hutan ini, guru. Gumam si Danti kemudian. Seperti orang yang tersadar dari mimpi yang mencemaskan,
Ki Tambak Wedi menyahut. Iya, iya, kita akan segera keluar dari hutan ini. Kita akan segera dapat melepaskan diri dari siksaan dendam yang mencekam dada kita. Argojoyo yang tidak banyak berbicara di sepanjang perjalanan itu menyambung. Ki Tambak Wedi tidak menjawab, tetapi wajahnya dilukisi oleh kebimbangan hatinya yang semakin dalam. Bukankah demikian, Kiai? Bertanya Argojoyo. Ya, ya, demikianlah hendaknya. Apakah Kiai masih juga ragu-ragu? Ki Tambak Wedi tidak segera menjawab. Aku mengenal Kakang Arkopati luar dan dalamnya. Aku adalah adiknya. Kakang Arkopati adalah seorang yang percaya kepada diri sendiri. Orang yang memiliki pengamatan yang tajam terhadap persoalan yang dihadapinya. Kalau Sidanti kelak mengatakan apa yang telah terjadi dan Kiai membenarkannya, maka aku tidak akan ragu-ragu. Sidanti adalah putra satu-satunya bagi Kakang Arkopati. Ada seorang saudaranya, tapi ia adalah seorang gadis, dan kebanggaan Kakang Arkopati pasti tertumpah kepada Sidanti. Itulah sebabnya, maka Sidanti diserahkannya kepada Kiai, karena Kakang Arkopati merasa bahwa Kiai lebih banyak menyimpan kemungkinan bagi Sidanti di hari depannya. Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Matanya yang tajam, setajam mata burung hantu itu tiba-tiba meredup. Orang tua itu tidak berpaling ke arah Argojoyo dan muridnya, tetapi matanya menatap ke kejauhan, menembus sela-sela dedaunan yang rimbun itu, dan hatinya lah yang menyahut tanpa diucapkannya. Tidak, kau tidak tahu Arkopati seluruhnya, meskipun kau adiknya. Argojoyo heran melihat sikap Ki Tambak Wedi. Kalau Arkopati telah menyerahkan Sidanti ke dalam tangannya, berarti Arkopati mempunyai kepercayaan yang besar kepadanya. Dari hal itu terjadi karena Arkopati pasti sudah mengenal Ki Tambak Wedi dengan baik, dan sebaliknya. Tetapi agaknya Ki Tambak Wedi kini sedang dicekam oleh kebimbangan. Mungkin Ki Tambak Wedi merasa bahwa ia telah gagal membentuk Sidanti menjadi seorang yang berpangkat di dalam tata keprajuritan Pajang. Berkata Argojoyo di dalam hatinya. Tetapi hal itu sangat tergantung kepada banyak hal. Tidak dapat disalahkan kepada Ki Tambak Wedi sepenuhnya. Sejenak mereka kemudian saling berdiam diri. Kadang-kadang mereka diganggu oleh suara binatang-binatang hutan yang meraung di kejauhan. Tetapi sebagian besar dari mereka, binatang-binatang buas itu, keluar dari sarang mereka di malam hari. Dalam keheningan itu terdengar Sidanti bergumam. Kalau kita sudah keluar dari hutan ini, maka kita akan berjalan lebih cepat. Tetapi sebelum kita masuk ke Menoreh, kita harus menjadi orang-orang yang pantas berjalan di tanah perdikan ayahku itu. Kau akan mencari pakaian di sepanjang jalan? Bertanya Argojoyo. Iya, tidak hanya untuk aku sendiri, tetapi untuk guru dan paman juga. Argojoyo tidak menyahut lagi, sedang gurunya pun masih berdiam diri dengan pakaian mereka yang kumal itu. Ternyata mereka tidak terlampau banyak menarik perhatian orang. Hanya karena mereka membawa senjata yang agak tidak lazim, dibawa oleh orang-orang Padesan sajalah, yang kadang-kadang membuat beberapa orang mengawasi mereka sampai beberapa langkah. Orang-orang Padesan, hampir setiap orang, memang selalu membawa golok. Bukan saja senjata untuk menghadapi binatang-binatang buas yang memang sering datang ke sawah dan ladang mereka, tetapi juga untuk memotong dan menebas kayu. Golok atau parang itu selalu terselip di pinggang mereka di dalam warangka yang sederhana. Tetapi ketika orang ini membawa senjata-senjata yang lain, pedang, tombak pendek,
dan senjata yang disembunyikan di dalam selongsong kain putih. Beberapa orang mencoba menjawab pertanyaan yang bergelut di dalam dada mereka tentang ketiga orang itu. Mereka adalah pemburu-pemburu binatang hutan, tetapi yang lain mencurigai mereka sebagai orang-orang jahat yang berkeliaran mencari sasaran yang baik. Tetapi apabila mereka telah sampai di kampung halaman sendiri, maka pakaian yang kumal dan bernoda darah itu akan justru menjadi pembicaraan. Mungkin mereka membuat tanggapan-tanggapan kehendak mereka sendiri. Mungkin mereka mengagumi, tetapi mungkin mencurigai. Perjalanan seterusnya di dalam hutan itu hampir tidak menjumpai persoalan-persoalan yang berarti. Mereka hanya menjumpai rintangan-rintangan alam yang ketat dan padat. Tetapi mereka tidak bertemu dengan penyamun atau perampok-perampok kecil, tetapi justru membuat mereka menjadi heran. Akhirnya mereka itu pun keluar dari hutan itu. Harapan si Danti untuk bertemu dengan seseorang atau segerombolan penyamun tidak terpenuhi sampai pohon yang terakhir mereka lampaui. Si Danti tidak mendapat tempat untuk menumpahkan kemarahan yang terendam di dalam dada bersama dendam dan kebencian. "Si Danti," berkata gurunya ketika mereka telah berada di sebuah lapangan perdu, "aku tidak ingin mengecewakan kau, tetapi aku juga tidak ingin perjalanan ini terganggu. Kau jangan mencari-cari persoalan saja di sepanjang jalan. Kau dapat berbuat sesuka hatimu di hutan Mentawok terhadap gerombolan penyamun dan perampok. Tetapi kau tidak dapat berbuat demikian dengan orang-orang lain yang akan kau jumpai di perjalanan ini. Kita akan segera menginjak Patisan dan Padukuhan. Beberapa kademangan dan Patisan sudah ada yang mengenal kau atau Angger Argojoyo sebagai putra dan adik kepala tanah perdikan Menoreh. Kalau kau berbuat sesuka hatimu yang akan dapat menyakitkan hati mereka, maka berita itu akan segera tersebar sampai kepada orang Menoreh. Mungkin akan sampai pula kepada keluargamu, kepada ayahmu, Argopati." Si Danti mengerutkan keningnya, tetapi ia menjawab, "Aku masih memerlukan pakaian 3 pengateg, Guru. Buat aku, Paman Argojoyo dan Guru." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Pendapat kali ini memang ada benarnya. Ia tidak akan dapat masuk ke telatah Menoreh dengan keadaannya. Karena itu maka ia tidak segera dapat menjawab. "Bagaimana, Guru?" Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi persoalan itu telah memukul dadanya seperti tangan-tangan yang keras dan kuat. Seorang yang mempunyai nama yang menakutkan di lereng Gunung Merapi terpaksa melakukan perampasan yang tidak berarti sekedar untuk berganti pakaian. Perbuatan itu tidak ubahnya dengan perbuatan pencuri-pencuri ayam yang takut kelaparan. Tetapi keadaannya memang memerlukannya. "Apakah tidak ada jalan lain, Si Danti?" "Membeli atau menukarkan senjata kita?" sahut Si Danti yang hampir-hampir tenggelam dalam arus perasaannya. Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Hampir-hampir ia membentak anak muda yang kasar itu. Tetapi ia sadar bahwa Si Danti sedang dicekam oleh kekecewaan yang bertubi-tubi. Karena itu, maka anak itu akan dapat menjadi semakin berputus asa apabila ia ikut pula menyakitkan hatinya. Sesaat kemudian orang tua itu bertanya, "Lalu cara apakah yang akan kau lakukan, Si Danti? Seperti caramu yang pernah kau perbuat untuk mendapatkan bajumu itu." "Aku akan berbuat baik, Guru. Tetapi kalau orang itu menentang maksudku, maka aku akan berbuat dengan kekerasan."
Hmm. Sekali lagi Ki Tambak Wedi menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak melihat cara lain, gumam si Danti. Ki Tambak Wedi tidak menyahut lagi. Akhirnya ia tidak lagi mau memikirkannya. Kepalanya sendiri sudah cukup pening memikirkan apa yang akan terjadi nanti sesudah ia bertemu dengan Arkopati. Pertemuan yang menggetarkan jantungnya. Banyak persoalan-persoalan yang terpendam di dalam dadanya. Tetapi apakah dengan kegagalan si Danti ini, ia tidak akan menjadi semakin terdesak ke dalam keadaan yang paling menyakitkan hati? Mereka kemudian berjalan sambil berdiam diri, masing-masing menyelusuri angan-angan sendiri. Tetapi ada kesamaan di antara mereka. Kecewa, dendam, benci dan kecemasan menghadapi masa datang. Di sepanjang jalan, si Danti mencoba untuk menemukan rumah yang mungkin dapat dimasukinya. Rumah yang di dalamnya tersimpan pakaian yang diperlukan. Tetapi agaknya rumah yang bertebaran di padukuhan-padukuhan dan padesan-padesan kecil yang dilampauinya tidak lebih dari rumah-rumah petani yang kekurangan. Gila, gumamnya. Lalu katanya, apakah tidak ada seorang pun yang cukup mampu untuk menyimpan 3 pengatik pakaian? Gurunya dan pamannya itu tidak menyahut. Betapapun juga, perasaan mereka masih terlampau berat untuk melakukan perampasan yang hina itu. Aku sudah tidak peduli lagi, geram si Danti. Tetapi aku harus masuk ke tanah ayahku sebagai putra kepala daerah Tanah Perdikan Menoreh. Tetapi di sepanjang perjalanan mereka benar-benar tidak menjumpainya. Padesan demi padesan, sehingga mereka telah menjadi semakin dekat dengan tlatah Menoreh. Gila! Si Danti menjadi semakin jengkel. Di depan kita terbentang hutan yang rindang, hutan perburuan dari keluarga kita. Kalau aku belum mendapatkan pakaian, bagaimanakah kalau aku bertemu dengan keluarga Menoreh di perburuan itu? Kalau demikian tidak apa-apa, sahut Argojoyo. Adalah kebetulan sekali. Mereka akan dapat mengerti keadaan kita yang sebenarnya. Merekalah yang harus mencari pakaian untuk kita sebelum orang-orang Menoreh melihat kita. Kita masuk ke tanah perdikan kita sebagai seorang anggota keluarga Kakang Arkopati. Tetapi apa kata ayah tentang kita? Tidak apa-apa. Justru Kakang Arkopati akan mengerti yang sebenarnya telah terjadi dan mempercepat tindakan yang akan diambilnya. Si Danti mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia masih juga heran melihat gurunya berwajah semakin muram. Gurunya sama sekali tidak membayangkan harapan bahwa setelah mereka sampai di Menoreh, maka mereka akan menemukan suatu kekuatan untuk melepaskan dendam yang membara di pusat jantung mereka. Bahkan semakin dekat dengan pegunungan Menoreh, maka ia menjadi semakin diam dan penuh dengan kebimbangan. Ternyata teka-teki itu telah menggelisahkan hati si Danti pula. Namun si Danti tidak akan dapat memaksa gurunya untuk mengatakannya. Ia masih tetap menyangka bahwa gurunya merasa cemas tentang nasibnya, karena ternyata ia tidak dapat maju dalam keprajuritan Pajang. Bahkan kini ia tersingkir sebagai buruan. Satu-satu padesan telah mereka lampaui. Akhirnya mereka sampai ke hutan yang tidak begitu lebat. Hutan yang sengaja dipelihara untuk menjadi tempat berburu keluarga kepala Tanah Perdikan Menoreh. Si Danti mengenal daerah ini sebaik-baiknya. Ia sendiri sering melakukan perburuan di hutan ini dahulu. Ketika ia masih terlampau muda,
sebelum ia mengikuti gurunya ke Padepokan Tambak-Wedi. Meskipun itu telah bertahun-tahun lampau, tetapi seolah-olah baru kemarin terjadi. Derap kaki-kaki kudanya dan beberapa orang pengiringnya memecah kesunyian hutan ini. Beberapa ujung panah beterbangan mengejar binatang-binatang buruan yang berlari ketakutan. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Itu telah terjadi beberapa tahun yang lampau. Paman masih muda dan cekatan. Aku masih terlampau muda, katanya di dalam batin. Si Danti menggigit bibirnya seperti kenangan yang menggigit jantungnya. Menyenangkan sekali, desisnya. Namun kemudian si Danti meninggalkan tanah perdikan ini, meninggalkan ayahnya, tanah kelahiran dan kawan-kawan bermain lebih dari 10 tahun yang lampau. Seolah-olah terngiang kembali pesan ayahnya ketika ia telah siap berangkat bersama gurunya ke Padepokan Tambak-Wedi. Si Danti, kau adalah harapan masa depan dari tanah perdikan ini. Kau harus mampu membawa dirimu. Kau harus menurut segala petunjuk dan perintah gurumu, supaya kau tidak tersesat jalan. Si Danti mengeluh. Apa yang sudah terjadi atas dirinya? Siapakah yang bersalah? Si Danti sendiri, ataukah gurunya, ataukah mungkin kedua-duanya? Si Danti tidak berani mencari jawab. Digeleng-gelengkannya kepalanya untuk mengusir kenangan yang mengejar-ngejarnya. Ia ingin berdiri di atas kenyataannya, dan ia akan melangkah ke depan dari keadaan yang ada kini. Ia tidak dapat berangan-angan dan tidak dapat melangkah surut ke beberapa tahun yang lampau. Tidak, ia harus maju seperti majunya waktu. Si Danti tersadar ketika ia mendengar Argojoyo berkata, "Kita harus bermalam di jalan semalam lagi, Kiai." Ki Tambak-Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Mungkin, Ger, tetapi kalau kita ingin berjalan tanpa diketahui orang, justru di malam hari. Argojoyo mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Iya, Kiai, di malam hari kita dapat berjalan dengan aman, tanpa diketahui oleh siapapun juga. Sebelum fajar kita akan sudah sampai di rumah Kakang Argopati." Tetapi tiba-tiba si Danti itu memotong. "Tetapi aku tidak ingin masuk ke halaman rumah ayahku dengan keadaan serupa ini. Aku harus pantas menjadi seorang anak yang tidak memalukan orang tua. Mungkin para peronda melihat kita dan mereka akan berbicara kepada orang-orang lain. Tidak sampai sehari semalam, seluruh tanah perdikan akan berkata, si Danti datang ke rumahnya kembali sebagai seorang pengemis yang paling malang. Tidak, aku tidak mau." "Lalu apa yang akan kau lakukan? Merampas pakaian di tanah sendiri?" "Aku dapat menyamar, menutup mukaku dengan ikat kepala, supaya aku tidak dikenal orang." "Mungkin karena kau sudah lama tidak berada di tanah ini. Tetapi bagaimana dengan aku?" "Paman tidak perlu ikut, biarlah aku lakukan sendiri." "Kau memang keras kepala, si Danti," desis gurunya. Si Danti tidak menyahut, tetapi gurunya menangkap sorot matanya. Ia tidak akan mengurungkan niatnya yang seolah-olah telah bulat, mencari pakaian yang baik untuk mereka bertiga. "Bukan main anak ini," desah Argojoyo di dalam hatinya. Mereka telah berada di telatah tanah sendiri. Bagaimana mungkin mereka dapat melakukannya apabila kemudian diketahui bahwa yang melakukan itu adalah si Danti putra Argopati, kepala tanah perdikan Menoreh. Lalu di mana Argopati harus menyembunyikan wajahnya? Tetapi si Danti benar-benar tidak mau mundur.
Ketika matahari menjadi semakin dalam terbenam di balik cakrawala, mereka telah sampai di ujung hutan itu. Sejenak lagi mereka akan keluar dan sampai ke Patisan Telatah Menoreh, Patisan yang subur, yang di antara penghuninya ada beberapa orang yang cukup memberi kesempatan kepada si Danti melakukan niatnya. Anak ini tidak dapat dicegah lagi, desis Argojoyo. Mudah-mudahan anak ini tidak melakukannya di rumah Ki Sentul. Orang itu mengenal baik-baik siapakah aku. Aku sering singgah di rumahnya jika aku pergi berburu. Bahkan Kakang Argopati pun tinggal di rumah itu pula untuk beristirahat setiap kali ia pergi berburu. Kita berjalan terus, Guru, desis si Danti. Ia sudah tidak lagi banyak membuat pertimbangan-pertimbangan, apalagi gurunya tidak sampai hati untuk menyakiti perasaan murid satu-satunya itu, sehingga dibiarkannya saja muridnya itu untuk menentukan sikapnya. Semakin malam semakin baik, aku akan mendapatkan pakaian itu. Siapa yang mencoba menentang, harus aku selesaikan. Pakaian itu akan dikenal orang, si Danti, bahwa pakaian itu milik seseorang. Apalagi kalau orang itu mencarinya dan orang lain mengatakan bahwa pakaian itu dipakai oleh si Danti, pamannya dan gurunya, desis Ki Tambakwedi. Kita berjalan di malam hari. Sebelum pagi kita harus sudah sampai di rumah, dan kita akan segera mengganti pakaian yang kita rampas itu untuk dibakar. Ki Tambakwedi hanya dapat menggeleng-gelengkan kepala mendengar jawaban muridnya. Si Danti memang keras kepala. Ia benar-benar tidak mau masuk ke halaman rumahnya dengan pakaian yang tidak pantas. Harga dirinya telah memaksanya untuk berkeras kepala. Meskipun cara yang akan ditempuhnya dapat justru berakibat sebaliknya, tetapi gurunya tidak akan dapat mencegahnya. Karena itu, maka sekali lagi Ki Tambakwedi membiarkannya saja berbuat sesuka hatinya, seperti yang dikehendakinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.